Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Anita Tamara Madina dengan NIM 2019-310540. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Azhara Salsabila Firdaus dengan NIM 2019-3109. Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama lengkap saya Susana Celarisa Dekayuju, NIM 2019-10253. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Faresa Parnadia dengan NIM 2019-310098. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang slide ketiga. Audit yaitu suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi secara objektif bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi dalam rangka menentukan tingkat kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis audit. Jenis-jenis audit yaitu ada 5: audit keuangan, audit sistem informasi, audit operasional, audit kepatuhan, dan audit investigatif. Audit keuangan atau lebih tepat disebut dengan audit laporan keuangan dilakukan oleh akuntan publik mengenai penilaian atas laporan keuangan suatu perusahaan atau badan hukum lainnya. Apakah telah disajikan sesuai dengan peraturan atau prinsip akuntansi yang berlaku umum sehingga dapat dihasilkan pendapat yang independen tentang laporan keuangan yang relevan, akurat, lengkap, dan disajikan secara wajar. Yang kedua, audit sistem informasi. Audit sistem informasi yaitu proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Yang ketiga, audit operasional. Audit operasional adalah suatu pengkajian atas setiap bagian organisasi terhadap prosedur audit operasional dan metode yang diterapkan suatu organisasi dengan tujuan untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan keekonomian. Yang keempat, audit kepatuhan. Audit kepatuhan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak internal perusahaan, manajemen, dewan komisaris, maupun pihak eksternal. Yang terakhir, audit investigatif membahas secara mendasar mengenai forensik accounting, mulai dari terminologi, karakteristik, dan sebagainya, serta kaitannya dengan investigatif audit. Di sini saya akan menjelaskan secara profesi auditor dibagi menjadi dua, yaitu auditor eksternal dan auditor internal. Auditor eksternal adalah auditor di luar struktur organisasi audit. Tujuan audit eksternal adalah memberi opini dan masukan terkait kewajiban laporan keuangan yang disusun oleh manajemen perusahaan audit. Yang kedua yaitu auditor internal. Auditor internal merupakan bagian dari organisasi atau perusahaan dan klien utamanya adalah dewan direksi, dewan komisaris, badan pengurus, atau badan pengawas entitas lembaga. Tujuan pemeriksaan audit internal adalah untuk membangun manajemen dalam menjalankan tugasnya melalui cara memberikan saran dari analisa penilaian terkait aktivitas yang diaudit. Baik, saya akan menjelaskan tentang tahapan pada proses audit. Yang pertama, ada perencanaan audit. Pada tahap ini, tim auditor menentukan lingkup dan tujuan audit serta menentukan mengapa, bagaimana, kapan, dan oleh siapa audit dikerjakan. Yang kedua, ada pengumpulan bukti. Bukti audit menurut Mulyadi tahun 2014 adalah segala informasi yang mendukung angka-angka informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya.
Baik, yang ketiga ada pengevaluasian audit. Pada tahap ini, auditor mulai menentukan apakah bukti tersebut dapat mendukung kesimpulan. Jika tidak yakin, maka auditor dapat menjalankan prosedur audit tambahan. Auditor perlu fokus untuk mendeteksi kesalahan yang material dan yang dapat mempengaruhi interpretasi manajemen atas temuan audit. Yang keempat, ada pengkomunikasian hasil audit. Hasil audit disampaikan secara tertulis, merangkum temuan audit, dan rekomendasi kepada pihak yang berkepentingan. Hasil audit auditor eksternal adalah laporan opini auditor independen, dan bagi auditor internal, hasil temuan audit ini berupa temuan serta rekomendasi tindak lanjut. 3 jenis risiko audit. 1. Risiko bawaan atau inherent risk. Risiko ini risiko yang mungkin timbul akibat karakter bawaan dari suatu transaksi yang diakibatkan oleh kompleksitas transaksi dari kas transaksi, kompleksitas perhitungan, aset yang mudah tercuri atau digelapkan, atau ketiadaan informasi yang sifatnya objektif. Yang kedua, ada risiko pengandalian atau control risk. Risiko ini bisa timbul akibat kelemahan sistem pengendalian intern atau SPI audit. Bisa jadi karena desain SPI-nya yang lemah atau pelaksanaannya yang tidak sesuai desain, sehingga tidak mampu mencegah potensi salah saji bersifat material dan atau fraud. Yang ketiga, ada risiko deteksi atau detection risk. Risiko deteksi adalah risiko yang bisa timbul akibat kegagalan auditor dalam mendeteksi adanya salah saji bersifat material atau penggelapan. Di sini saya akan menjelaskan tentang 6 tujuan audit sistem informasi. Nah, apa saja yaitu 1. Keamanan secara menyeluruh yang dapat melindungi peralatan komputer, program komunikasi, akses ke semua perangkat dari akses modifikasi atau penghancuran yang tidak diotorisasi. Yang kedua, pengembangan dan akuisisi program dilakukan sesuai dengan otorisasi umum dan spesifikasi manajemen. Yang ketiga, modifikasi program sudah mendapatkan otorisasi dan persetujuan manajemen. Yang keempat, pemrosesan transaksi telah dilakukan dengan tepat dan lengkap. Yang kelima, data sumber atau source data yang tidak tepat atau tidak diotorisasikan dapat teridentifikasi dan ditangani berdasarkan kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. Yang terakhir, file data yang terkomputerisasi telah tepat, lengkap, dan rahasia. Apa saja sih teknik-teknik audit yang digunakan pada audit sistem informasi? Yang pertama, teknik concurrent audit. Teknik ini dilakukan untuk menguji pemrosesan dilakukan dengan menggunakan modul audit yang melekat atau nempel embedded dengan program pengusaha. Nah, yang kedua, analysis of program logic, menganalisis logika program. Dengan teknik ini, auditor menganalisis pengembangan, pengoperasian, dan dokumentasi program. Nah, dalam teknik concurrent audit ada yang pertama, integrity test facility atau disingkat ITF. Dengan teknik ITF, auditor memasukkan records atau data atau catatan fiktif seperti nama divisi, pelanggan, pemasok dimasukkan ke dalam master file perusahaan. Snapshot. Dengan teknik snapshot, auditor memilih transaksi tertentu dan diberi tanda dengan kode khusus. Sistem Control Audit Review File atau SCARF. Teknik ini menggunakan modul audit yang melekat dan secara continuous memantau aktivitas transaksi, mengumpulkan data transaksi, dan menyimpannya di file SCARF atau audit log. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik cara mengetahui transaksi yang sebenarnya itu yang harusnya tidak terjadi. Nah, itu ada audit hooks. Nah, audit hooks itu memberi notifikasi itu secara langsung atau secara real time. Itu menampilkan pesan kepada terminator auditor sebagai pertanyaan apakah transaksi tersebut terjadi apa tidak. Biasanya di regional office itu terdapat lebih dari 1.500 terminal dan personel komputer digunakan untuk update lebih dari
sampai dengan 4 miliar individual policy holder itu di host komputernya. Nah, sistemnya itu mengupdate lebih dari 30 miliar transaksi per tahun dan menyusuri jalur dari policy funds value atau dana kebijakan dihargai itu lebih dari 6,7 billion dolar biasanya. Auditor mempunyai 33 embedded audit hooks untuk dimonitor sebanyak 42 tipe berbeda dari transaksi. Dapat menangkap perbuatan curang, contohnya pegawai yang ingin mendapatkan cash dari proses pinjaman untuk asuransi hidup saudaranya. Baik, saya akan menjelaskan tentang CIS. Jadi CIS atau Continuous and Intermittent Simulation secara khusus dirancang untuk mengaudit aplikasi online. CIS memungkinkan transaksi untuk diaudit saat sedang diproses. Prosedur diberikan untuk menentukan instruksi aplikasi mana yang harus dimasukkan dalam audit menggunakan simulasi paralel dan CIS. Aturan ini diberikan kepada auditor untuk menentukan teknik audit mana yang akan menghasilkan overhead yang lebih sedikit. Ini dapat ditentukan sebelum rencana audit diimplementasikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara auditor untuk mengimplementasikan analisis of program logic. Pertama itu ada menggunakan flow charting. Nah, flow charting itu artinya kita menggunakan sebuah kode untuk untuk bisa menjadikan dia tuh sebuah data gitu. Jadi pembicara atau yang akan mempresentasikan tuh biasanya lebih untung gitu untuk mengurangi yang namanya penjelasan terhadap prosedur apa aja yang dilakukan auditor saat ini. Nah, itu mereka dapat digunakan secara efektif di orientasi new personnel, defining areas of responsibility, kemudian identifikasi key accounting control, kemudian evaluasi efisiensi dari sistem prosedurnya itu. Biasanya ini pokoknya selain itu ada yang namanya menggunakan automated table. Dia tuh menggunakan data juga seperti si flow charting, cuman dia menggunakan datanya tuh berbentuk kotak begitu. Nah, dia tuh sama seperti flow charting, itu mengambil source kode yang ada di sistem auditor, kemudian ditampilkan dalam bentuk data tersebut. Nah, kemudian ada yang namanya sistem scanning rutin, itu mencari program secara spesifik berupa nama variabel atau karakter yang dikombinasi. Baik, saya akan menjelaskan tentang mapping program, yaitu mengidentifikasi kode program yang tidak dapat diproses. Nah, mapping program ini sangat berguna sekali jika auditor sedang memasukkan jurnal atau kode akuntansi ke dalam sebuah sistem. Jika tidak diproses, maka mapping program ini akan segera memberitahu auditor tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada yang namanya program tracing. Itu mencetak semua langkah program secara berurutan dijalankan selama program itu yang dijalankan. Nah, daftar ini bercampur dengan keluaran
orang biasa, sehingga auditor dapat mengamati dengan tepat urutan peristiwa yang terungkap sama ini adalah yang dapat membantu editor itu mendeteksi. Pertama itu instruksi program tidak sah, jalur logika salah, kemudian kode program yang tidak dijalankan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan software audit. Auditor laporan keuangan dapat menggunakan komputer assist audit teknik, atau ada yang menyebutnya sebagai generalis audit software. Paket software audit yang banyak digunakan adalah audit control language dan interactive data extraction and analysis. Sini saya akan menjelaskan tantangan audit dan SIA di masa depan, yaitu yang pertama IT governance. Untuk meminimumkan risiko audit, auditor juga perlu memastikan IT governance telah memadai, berkomunikasi dengan komite IT dan CEO pada perusahaan jika diperlukan. Bagi auditor, ketiadaan komite IT dapat meningkatkan kontrol risk. Yang kedua yaitu data analis. Kemunculan big data membuka kesempatan para akuntan untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan akuntansi dan audit. Karakteristik big data ini adalah 4V, volume, variety, velocity, dan veracity. Yang ketiga yaitu XBRL atau Extensible Business Reporting Language. XBRL dapat membuat analisis pelaporan keuangan menjadi lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah. Selanjutnya saya akan menjelaskan cloud computing, sesuatu proses komputasi yang menggunakan browser untuk mengakses aplikasi, software, data, storage, dan hardware secara remote atau jarak jauh. Selanjutnya blockchain. Blockchain adalah rangkaian blok-blok data kriptografis yang dibuat dengan teknik kriptografi. Blockchain ini rantainya atau keterkaitannya seperti buku besar yang terdistribusi, distribute ledger. Dan terakhir yaitu Artificial Intelligence. Artificial Intelligence adalah simulasi intelijen manusia dalam bentuk mesin. Logika berpikir dan keputusannya mirip manusia, yang memiliki database logika tanya jawab dengan kapasitas yang besar dan memproses dengan sangat cepat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.